Karya-Mu Tuhan selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Kami mau datang hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersandar hanya dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, yang Kau dekat.
hidup kami Tuhan. Dan kami merasakan keindahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah dan meninggikan Kau lebih Tuhan. Haleluya, mari yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan memberikan kita kesenangan, Tuhan memberikan kita kebaikan. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Hey, mari kita menari buat Tuhan. Cara berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey, Yesus baik dalam hidup kita, amin. Yesus baik bagiku dan bagimu. Puji nama Tuhan. Yesus baik bagiku, untuk sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, untuk sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Hey, haleluya. Tuhan senantiasa memberi kegirangan pada kita. Dalam pujian mengatakan seperti ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Yay, kegirangan hanya bagi kita karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda,
tangan buat Tuhan. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat benua yang terjadi, yang melangkah seluruh bumi. Hey, Tuhan memberi dan sukacita berlimpah. Dia yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberi dan sukacita berlimpah. Dia yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Tuhan memberi kegirangan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan, mengandalkan sayap yang datang dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia senantiasa bersama dengan kita. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan firman-Mu berkata Kau beserta denganku Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku.
bisa lari selain kami lari daripada Tuhan. Sebab di sanalah kami aman, di sanalah tempat terbaik untuk kami berlindung. Dan kami membuktikan bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah atas kami, sebab umat-Mu begitu haus dan lapar akan firman. Firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Firman Tuhan yang memberikan iman pengharapan kepada kami semuanya. Tuhan, berbicaralah atas kami. Sungguh Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu sehingga anak-anak-Mu mengerti apa yang harus kami buat dalam situasi seperti ini. Berfirman di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi hamba-Mu. Kami semuanya pasti diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini kembali berjumpa dengan saudara semuanya untuk kita sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara semuanya, apa yang hendak saya sampaikan pagi hari ini masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di minggu kemarin. Sebab itu saya ingin sedikit mengingatkan atau sedikit mengulas apa yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar bersama-sama tentang apa yang namanya masalah, apa yang namanya krisis, dan apa yang namanya kritis. Bahwa kritis itu sebuah krisis dalam kondisi yang begitu mendesak, harus segera diselesaikan. Daud mengalami situasi kritis, di mana dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, diperhadapkan dengan situasi yang sangat terjepit, dan dia harus mengambil keputusan pada saat itu juga. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Daud mengambil keputusan dengan benar, dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dan dia meyakini janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada dia. Maka itulah kunci bagaimana Daud bisa melewati masa kritis dengan penuh kemenangan. Tidak hanya sekedar bisa melewati dengan penuh kemenangan, Alkitab menulis bahwa tidak ada satupun yang hilang daripada Daud. Justru Daud diberkati luar biasa di masa kritis itu. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar dari tokoh yang sangat dekat dengan Daud. Tokoh ini namanya Saul. Situasinya sangat mirip. Saul juga diperhadapkan dalam situasi kritis, tapi kita mau belajar apakah dia juga berespon seperti Daud, seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Mari buka Alkitab Ibu Bapak Saudara semuanya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, mari kita membaca ayat yang ke-5 dan seterusnya. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-13, kita membaca ayat yang ke-5 dan seterusnya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ibu Bapak Saudara semuanya, nanti kita akan lanjutkan pembacaan ayat-ayat kita, tapi saya ingin berhenti di babak yang pertama dulu. Saudara-saudara, kejadian yang dialami Saul itu mirip dengan apa yang dialami oleh Daud seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin. Mari kita perhatikan keadaan Saul dan rakyat Israel pada waktu itu. Firman Tuhan berkata mereka sedang dikepung oleh musuh. Dan ini musuh yang tidak biasa. Jumlah pasukan musuh
tidak main-main saudara. Karena Alkitab mencatat seperti ini. Musuhnya memiliki 3.000 kereta. Lalu kemudian 6.000 pasukan berkuda dan kemudian pasukan jalan kaki yang banyaknya seperti pasir di tepi laut. Jadi kalau Alkitab dia mengatakan sebuah kalimat yang terkesan hiperbola mungkin, banyaknya seperti pasir di laut, Alkitab sebetulnya mau menyatakan bahwa keadaan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu memang sungguh-sungguh berat. Jumlah pasukan musuh itu terlalu banyak untuk dihadapi. Itu membuat bangsa Israel ketakutan luar biasa. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka semuanya lari. Mereka semuanya bersembunyi saudara. Ada yang lari ke gunung batu. Ada yang pergi ke lekuk batu, ke liang batu. Ada yang bersembunyi di perigi, bahkan ada yang menyeberang sungai Yordan, berpencar semuanya. Dan firman Tuhan juga menulis bahwa Saul dan bangsa Israel gemetar, saudara. Jadi itu situasi yang sangat kritis. Mereka terdesak, mereka terjepit, dan mereka panik. Karena mereka semuanya berpencar ketakutan. Sehingga kalau jumlah mereka sudah kalah banyak, lalu kemudian mereka ketakutan, rajanya takut, rakyatnya takut, semuanya pergi berpencar, tentu jumlah mereka semakin sedikit. Dan dengan jumlah yang semakin sedikit, maka Saul menjadi panik. Karena kalau tidak segera mengambil keputusan, maka nanti rakyat yang masih bersamanya akan semakin berpencar sehingga semakin tersisa sedikit rakyat Israel pada waktu itu. Daud kemarin menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Tapi Saul dia panik. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa orang panik dia akan selalu mengambil keputusan yang keliru. Pikirkan baik-baik. Kapan kita membuat sebuah keputusan yang keliru? Kemungkinan besar kita membuat keputusan yang keliru pada saat kita panik. Betul enggak? Kapan penipuan seringkali terjadi? Penipuan terjadi seringkali ketika orang diperhadapkan dalam situasi terjepit, lalu kemudian orang itu dibuat panik dan terjadilah dia menjadi korban penipuan. Berapa banyak di antara Anda dan mungkin Anda juga yang di rumah pernah ditelepon orang dan orang ini hendak menipu Anda. Kadang-kala kita geli, kenapa ya ada orang dengan gampang kena tipu, betul enggak? Tapi kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang satu saudara, saya bisa memahami, orang kalau sudah dibuat panik, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat bodoh. Dia bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat keliru. Karena dibuat panik. Saya beberapa kali juga ditelepon orang dan tentu saja ini orang acak, dia telepon saudara, hendak menipu saya tentunya. Dan apa yang dia buat? Selalu dikondisikan saya menjadi panik. Kalau saya ada waktu, saya kadang-kala kalau di kantor cukup senggang, cukup longgar, ya saya ladeni ini orang yang sedang menipu saya. Buat saya sekedar refreshing gitu ya. Saya ingat satu kali di siang hari saya ditelepon orang dan seperti biasa ya ini sekaligus juga tips bagi Anda kalau Anda punya pengalaman serupa atau suatu kali ada orang dengan gaya serupa kontak Anda lewat telepon. Orang ini tiba-tiba berkata seperti ini di teleponnya. Awalnya akrab kalau yang ini. Hey bro, ini kan panggilan yang akrab. Lalu kemudian dia mulai berkata seperti ini. Wah kamu lupa ya dengan saya. Siapa pernah seperti itu? Jadi ini akrab sekali. Hey bro, wah kamu lupa dengan saya ya. Lalu kemudian saya kan tanya gitu ya. Kalau sudah nada-nadanya gini nomor tidak dikenal gitu. Saya tanya ini siapa ya? Dan kemudian
saya sudah bisa menebak saudara. Dia berkata, kamu ini sama teman lama, nggak inget. Sekarang udah sukses, sombong, lupa. Ayo diinget-inget dulu. Nah, saya udah tahu saudara, ini penipuan. Maka saya asal saja, entah kenapa kalau saya dibegitukan, saya selalu mengenalkan diri saya dengan nama Agus saudara. Ya, karena mungkin A dan paling familiar. Jadi saya berkata, Agus ya? Gitu. Nah dia, kamu ini gimana sama teman lama lupa? Ya aku ini Agus. Saya tanya, lah gimana? Ya ini bro, aku baru di kantor polisi. Ini ketilang, tidak bisa keluar motorku. Dan ini segera harus transfer supaya aku bisa ambil motorku. Tolong ya bro, tidak seberapa kok bro, berapa ratus ribu aja. Dia cerita panjang lebar saudara, ya dalam hati kan saya ya karena senggang waktu saudara, ya udah nyeritain lama gitu, saya cuma hahaha ya, oh ya. Terus kemudian di endingnya ketika dia minta lagi segera transfer ya bro, saya ngomong lupa temanku itu aku ini Bambang bukan Agus, saya bilang gitu saudara ya, langsung cep gitu ya, teleponnya mati saudara ya. Jadi ya saya balik saudara ya, kalau tadi ngomong Agus saya lupa ternyata Bambang namanya gitu ya. Ya dia kena gitu ya, artinya ya penipuannya tidak berhasil. Tetapi saudara, banyak orang kalau sudah dibegitukan bisa saja panik dan kemudian dia bisa kena saudara. Ya, saya saja kan udah sering ya seperti itu, sering sekali. Nah, satu kali saya itu pernah juga itu kayak deg gitu. Sesaat itu kayak apa ya? Kayak ada rasa awalnya itu kayak panik gitu ya. Jadi saya bisa paham gitu. Ini satu siang saya di mobil, kemudian tiba-tiba di seberang sana itu ada suara laki-laki mengaduh-aduh saudara ya. Aduh, tolong Pak. Saya lupa tolong Pak atau mungkin enggak bilang Pak, saya lupa gitu ya. Tolong. Lah, saya pikir kan saya sedang di luar gitu ya. Ini laki, suaranya remaja, bayangan saya kan mesti anak saya kan gitu ya. Jadi tolong, panik gitu loh ya. Saya kan untuk sesaat itu jadi kayak logikanya itu kayak set gitu loh ya. Jadi kayak ini siapa gitu ya. Aku anakmu gitu ya. Saya baru itu jadi geli gitu ya. Sekenal saya Brian enggak selebay itu gitu ya. Jadi dia aku anakmu. Dalam hati aku bukan bapakmu. Ya tapi saya ladeni saudara karena mumpung juga ya sedikit longgar waktu gitu ya. Jadi dia ini aku nabrak orangnya mati, gimana ini? Lalu tiba-tiba ini Pak polisi mau ngomong. Selamat siang, saya dari kantor polisi mana gitu, kurang lebih ceritanya seperti ini. Ini anak Bapak mengalami kecelakaan dan ini korbannya meninggal dunia. Ya saya kan enggak tahan saya geli gitu ya. Ya saya ngomong apa ya, saya lupa ya. Jadi kurang lebih intinya enggak apa-apa lah gitu meninggal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba mati gitu ya. Ya, tapi saya mau inti dari apa yang saya ceritakan ini. Saya aja kan sering ya di telepon seperti itu, saya tenang, saya nyantai. Tapi ada waktu tertentu saudara, tiba-tiba kayak ada muncul rasa panik. Sebentar aja sih, setelah itu ini bohong, ini orang coba tipu gitu. Nah, jadi saudara, yang saya mau ceritakan kepada Anda bahwa orang kalau panik itu bisa mengambil keputusan yang sangat ngawur. Orang kalau panik itu bisa mengambil keputusan yang sangat keliru. Dan Saul dalam posisi terjepit, dalam posisi terdesak, musuh jumlah pasukannya sangat banyak. Dan rakyat mulai meninggalkan dia, mulai berpencar semuanya. Tersisa makin sedikit. Dan Saul berpikir seperti ini, kalau saya tidak mengambil keputusan apa-apa, nanti rakyat semakin berkurang. Kalau rakyat semakin berkurang, berarti kekuatan pasukannya akan makin sedikit. Maka musuh
punya kemungkinan yang jauh lebih besar untuk memenangkan peperangan. Kurang lebih itu yang ada di pikiran Saul di dalam kepanikannya. Lalu saudara, firman Tuhan menceritakan bahwa akhirnya Saul dia dengan lancang mengambil alih tugas Samuel yang mestinya tugas mempersembahkan korban bakaran itu hanya boleh dilakukan oleh imam, oleh Samuel. Tetapi karena dia panik Samuel yang ditunggu tidak datang-datang, maka dia melancangi, dia ambil alih tugas keimaman itu. Dan kita lihat apa yang terjadi. Begitu dia selesai mempersembahkan korban bakaran, pada waktu itu juga datanglah Samuel. Dan Samuel berkata seperti ini, ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan saya baik-baik. Tuhan sedianya mengokohkan kerajaan Saul untuk selama-lamanya. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan kerajaan Saul kokoh untuk selama-lamanya, maka tidak ada yang bisa mengambil alih kerajaan itu tanpa seizin Tuhan sendiri. Saudara-saudara, sedianya dikokohkan untuk selama-lamanya. Tetapi akhirnya kerajaan itu dipindahkan kepada orang lain. Kenapa itu terjadi? Karena Saul mengambil sebuah keputusan yang sangat keliru. Saul berespon sangat keliru di dalam kepanikannya, di dalam situasi kritis, di dalam masalah yang mendatangi dia ambil keputusan yang sangat keliru. Saudara-saudara, kenapa Saul gagal berespon benar di saat kritis? Mari kita belajar sama-sama. Kemarin kita belajar Daud mengambil respon yang benar di saat kritis. Dan kita lihat endingnya bahwa Daud bisa melewati itu, bahkan diberkati luar biasa. Sekarang kita lihat kenapa Saul gagal. Apa yang membuat Saul gagal berespon benar di saat kritis? Mungkin multimedia bisa disiapkan lebih dulu. Saya ingin mengajak Anda lihat beberapa simulasi. Ya, Anda semuanya coba lihat gambar yang di depan. Boleh diklik, silahkan Anda lihat. Saya ingin tanya cepat ya, tapi ya tolong jawab dengan cepat. Anda yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Garis horizontal ini flat atau bergelombang? Yang flat tolong angkat tangan, yang bergelombang tolong angkat tangan. Ini menentukan umur Anda, karena apa yang Anda lihat itu akan sangat menentukan umur Anda. Siapa yang berkata flat, tolong angkat tangan. Yang miring bergelombang, angkat tangan juga. Yang di rumah boleh ya, tebak ya. Oke, yuk gambar kedua. Cepat ya. Mana yang lebih gelap? Di bagian kanan atau di bagian kiri? Yang di bagian kanan, sana ya. Bagian kanan ya, betul? Yang bagian kanan tolong angkat tangan. Yang di bagian kiri tolong angkat tangan. Tidak ada, semuanya berkata gelap di bagian kanan. Boleh, klik berikutnya. Cepat, mana yang lebih panjang, A atau B? Yang berkata A tolong angkat tangan. Yang berkata B tolong angkat tangan. Mayoritas semuanya B, boleh. Yang terakhir, mana yang lebih besar? Yang kanan atau yang kiri? Siapa yang kiri angkat tangan? Satu aja, 2, 3. Yang kanan tolong angkat tangan. Takut menjawab. Oke. Mari kita ulangi lagi gambar yang pertama. Ya. Sepintas lalu terlihat garis ini bergelombang. Garis ini tidak lurus. Garis ini bengkok-bengkok. Tetapi cobalah Anda ukur, maka Anda akan mengerti bahwa garis ini sebetulnya benar-benar lurus. Horizontalnya benar-benar flat.
kalaupun terlihat seolah-olah miring beberapa derajat, itu sebetulnya adalah masalah persepsi di mata Anda. Kalau tidak percaya, Anda bisa nanti setelah rekaman selesai, Anda bisa pause, lalu kemudian Anda ukur. Kemudian gambar yang kedua, silahkan. Tadi mayoritas berkata bahwa di sebelah kanan itu warnanya lebih gelap. Saya awal menemukan gambar ini, saya juga tidak percaya. Sehingga saya save, lalu kemudian saya masukkan ke aplikasi namanya Corel, lalu kemudian saya ukur kira-kira tingkat hitamnya ini berapa persen. Dan tahukah Anda bahwa warna ini sebetulnya sama persis? Karena saya sudah mengukurnya. Kalau nanti Anda tidak percaya, Anda juga boleh amati dengan baik. Kenapa yang di sebelah kanan terlihat lebih pekat? Anda tahu? Karena ada pembanding warna hitamnya. Padahal ini warna sebetulnya sama persis 100%. Yang ketiga adalah mana yang lebih panjang? Hampir semuanya berkata bahwa B lebih panjang. Tapi kalau Anda amati dengan baik, maka sebetulnya garisnya ini ukurannya juga sama persis. Diamati lagi boleh? Sama persis. Tapi kita berkata, enggak Pak, B lebih panjang. Mata kita disesatkan, saudara. Dan yang terakhir, kalau Anda lihat, kita semuanya berkata bahwa tentu lebih besar lingkaran yang di sebelah kiri. Padahal lingkaran ini ukurannya sama persis dengan ukuran lingkaran yang di sebelah kanan. Saudara-saudara, kita bicara soal mata jasmani ini saja yang begitu mudah disesatkan. Mari kita lihat Saul. Kenapa Saul berespon keliru, saudara? Ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini. Ayat yang ke-11. Hal yang pertama dari Saul, kenapa dia gagal berespon benar. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Saya ulangi lagi, karena aku melihat. Saudara-saudara, menurut pandangan secara umum saudara, apa yang dilakukan Saul kemungkinan besar tidak salah. Karena memang bahwa rakyat sudah berpencar-pencar, rakyat sudah meninggalkan dia, jumlah pasukannya menjadi lebih berkurang. Lalu kemudian Samuel yang ditunggu-tunggu tidak segera datang. Sehingga Saul berkata, aku melihat. Dia melihat fakta. Bandingkan dengan Daud, dihadapkan situasi yang sulit, dihadapkan situasi kritis. Daud tidak aku melihat, melainkan aku menguatkan iman kepercayaanku kepada Tuhan. Daud tidak aku melihat, tetapi Daud berkata, aku akan bertanya kepada Tuhan. Kenapa Saul berespon keliru? Karena hidupnya ditentukan oleh apa yang dia lihat. Padahal apa yang dia lihat itu akan menjadi persepsi dalam hidupnya. Persepsi itu akan menentukan sikap tindakannya. Dan sikap tindakannya itu akan menentukan seperti apa hasilnya. Jadi kita bertindak seperti apa, itu akan ditentukan apa yang kita lihat. Yang menjadi masalah adalah kita melihat masalah bukan seperti Allah melihat, tetapi kita melihat masalah seperti cara pandang manusiawi kita melihat masalah itu. Sehingga sedemikian mudah kita disesatkan oleh apa yang kita lihat secara kasat mata. Yesus berkata, kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Hati-hati dengan mata kita. Ketika kita keliru punya cara pandang, maka yang terjadi adalah itu akan membawa kita keluar jalur dari rencana Allah yang terbaik bagi kita. Lot kenapa gagal? Sekali lagi karena dia punya persepsi yang keliru. Ketika disuruh memilih, Lot langsung melayangkan pandangnya. Dia lihat sekelilingnya, mana tempat yang terbaik, mana yang banyak airnya. Dan
Ketika dia lihat Sodom dan Gomora, begitu banyak airnya, langsung tanpa pikir panjang dia mengambil keputusan saat itu juga. Ingat baik-baik, Lot mengambil keputusan berdasarkan oleh apa yang dilihatnya. Dalam bahasa saya, Lot berkata, aku melihat. Dan endingnya jelas, karena dia mengambil keputusan tanpa tanya kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan dengan dia tidak berdoa lebih dulu mencari kehendak Allah. Dia mengambil keputusan hanya karena aku melihat. Maka akhirnya apa yang dikumpulkan dengan susah payah. Perhatikan baik-baik. Lot masuk Sodom Gomora itu membawa banyak kekayaan dan ternak. Tetapi dia keluar dari Sodom dan Gomora tidak membawa apa-apa. Bahkan istrinya pun menjadi tiang garam. Saudara-saudara, hati-hati dengan persepsi kita. Ketika Anda mengambil keputusan di dalam situasi terdesak, dalam situasi terjepit, janganlah sampai mata jasmani, sesuatu yang natural, sesuatu yang Anda lihat secara fakta, ini membuat kita mengambil keputusan secara keliru. Jangan mengaburkan kenyataan bahwa hidup kita sebetulnya tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Hidup kita ditentukan oleh rencana Tuhan yang terbaik. Sebab itu jangan buru-buru mengambil keputusan ketika kita mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja. Yang kedua, kenapa Saul gagal? Ayat yang ke-12. Kalau tadi yang pertama, aku melihat, maka yang kedua saudara, ayat yang ke-12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Yang pertama, aku melihat. Yang kedua, maka pikirku. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan berkata, ketika kita menjalani hidup, ketika dihadapkan masalah yang sulit, ketika dalam situasi kritis, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah kita mengambil keputusan karena maka pikirku. Saudara-saudara, saya tahu bahwa ini area yang sulit. Ini area yang cukup tricky, saudara. Bukankah dalam hidup kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita menimbang, untuk kita berpikir. Dan setelah kita menimbang, setelah kita berpikir, maka kita mengambil keputusan karena apa yang sudah kita pikirkan dan sudah kita pertimbangkan itu. Tapi firman Tuhan berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita dihadapkan masalah dan kita harus segera buat sesuatu, hikmat itu penting, hikmat itu perlu. Tetapi di atas semua hikmat manusia, di atas semua apa yang kita pikirkan, biarlah hikmat Allah itu yang mengcover seluruh hidup kita. Hikmat Allah harus di atas hikmat manusiawi kita. Sebab kalau tidak, apa yang kita pikir benar, belum tentu benar. Apa yang orang lain berkata, mestinya yang benar seperti ini. Menurut Tuhan, bukan seperti itu yang benar. Hati-hati dengan maka pikirku. Satu ayat saya ingin tunjukkan kepada saudara. Betapa kalau kita ngambil keputusan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan bisa akibatnya fatal. Kejadian 27 ayat yang pertama. Kita loncat di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara semuanya. Ini cerita tentang ketika Ishak hendak memberkati anak-anaknya, dia akan memberkati Esau. Lalu kemudian detailnya kita baca ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Dipanggilnya Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, anakku, saut Esau. Ya Bapak, berkatalah Ishak. Perhatikan, lihat aku
sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Saudara-saudara, secara fisik kondisi Ishak memang sudah cukup tua. Secara fisik matanya telah kabur, sudah tidak bisa lihat lagi. Dan Ishak pun berpikir bahwa hari kematiannya sudah sangat dekat. Sebab itu dia ingin memberkati anaknya, dia ingin memberkati Esau. Makanya dia berkata, kamu berburu, lalu kemudianlah olahlah sebuah masakan yang ku gemari, aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Saudara-saudara, kurang lebih sebetulnya kalau dihitung menurut perkiraan ketika Ishak mengucapkan ini, umur Ishak itu kurang lebih 90 tahun. Memang tidak ada ukuran pasti berapa umur Ishak saat itu. Tapi menurut perkiraan 90 tahun. Atau kita anggap umur Ishak pada saat itu 100 tahun. Sudah cukup tua. Dan Ishak berpikir sebentar lagi aku mati. Kalau menurut bahasa saya, Ishak berkata, maka pikirku aku sebentar lagi mati. Tidak cuma Ishak yang berpikir sebentar lagi dia mati. Esau juga berpikir sebentar lagi ayahnya akan mati. Jangan lupa ketika Yakub menipunya dan dia mengambil berkat sulungnya itu, Esau begitu marah dan ingin membunuh adiknya itu. Tetapi Esau menahan diri karena dia berpikir sebentar lagi ayahnya akan mati. Dia tunggu kematian ayahnya, baru kemudian dia akan bunuh Yakub adiknya. Esau berpikir sebentar lagi ayahnya mati. Perhatikan ya, dua orang berpikir Ishak mati. Yang pertama, Ishak berpikir kepada dirinya sendiri bahwa sebentar lagi dia mati. Esau berpikir ayahnya sebentar lagi mati. Kenyataannya, coba baca Kejadian 35 ayat yang ke-28. Ini cukup menarik. Kejadian 35 ayat yang ke-28. Kalau kita baca Kejadian 27, itu cerita tentang Ishak memberkati anak sulung. Pasal-pasal selanjutnya itu cerita tentang bagaimana Yakub pergi ke rumah Laban. Yakub kemudian bekerja di sana, Yakub mendapatkan istri, kemudian Yakub kembali pulang ke negerinya dengan anak-anak yang sudah banyak dan seterusnya. Ini durasinya panjang sekali. Kemudian muncullah Kejadian pasal yang ke-35. Dan ayat yang ke-28 dikatakan, adapun umur Ishak 180 tahun, barulah dia mati. Ingat baik-baik. Maka pikirku, ini saya bahasakan menurut versi Ishak, maka pikirku sebentar lagi aku mati. Dia waktu itu perkiraan umur 100 tahun. Tapi pada kenyataannya dia mati saat umur 180 tahun. Esau berpikir ayahnya sebentar lagi mati. Tapi matinya pun masih sangat panjang, masih sangat jauh. 180 tahun, saudara. Maksud saya seperti ini. Apa yang kita pikir benar, belum tentu benar. Apa yang orang prediksi sesuatu tentang hidup kita, itu belum tentu benar. Karena yang paling benar adalah apa kata Tuhan tentang kita dan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekalipun dalam situasi kritis orang memprediksi pasti bangkrut. Orang berkata pasti tutup. Orang berkata dia tidak mungkin bisa bertahan. Dan mungkin kita sendiri pun ragu apakah kita bisa bertahan. Tapi ingat baik-baik, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita.
Sebab itu firman berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika saya mengambil keputusan untuk saya sekolah teologi, saya masih ingat persis pengalaman ini. Ketika saya lulus SMA, lalu kemudian selang beberapa bulan saya berkata kepada papa saya pada waktu itu, di hari Minggu siang, karena saya ingat persis pengalaman ini, karena pengalaman ini cukup berkesan buat saya pada waktu itu. Minggu siang di rumah saya berkata kepada papa saya untuk saya mau sekolah Alkitab dan saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan jawaban papa saya seperti ini ketika saya menyatakan itu. Karena keluarga kami ini keluarga yang siapa yang mengambil keputusan, ya maka dia akan bertanggung jawab 100% atas keputusan yang dia ambil. Jadi papa saya tidak melarang, tapi papa saya seolah-olah kalau dalam bahasa yang saya bahasakan buat saudara, jadi papa saya seolah-olah berkata kalau itu keputusanmu, apapun yaitu jadi konsekuensi tanggung jawabmu. Jadi saya dipersilahkan, tapi segala konsekuensi resiko hidupmu nanti seperti apa, itu dikembalikan kepada saya 100%. Dan saya masih ingat papa saya berkata kepada kakak saya yang paling besar. Dan dia berkata seperti ini yang saya bahasakan. Ini ya, adikmu mau jadi pendeta. Kamu jangan berharap tentang adikmu ini. Dan dalam bahasa yang saya tangkap, ya, kamu siap-siap, seluruh keluarga siap-siap untuk memikirkan adik ini, gitu. Memikirkan saya. Dengan kata lain, papa saya mau berkata, kalau saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, maka saya akan menjadi beban untuk keluarga saya, dan keluarga saya harus siap-siap menolong saya. Kurang lebih seperti itu pesan yang papa sampaikan kepada kakak saya pada waktu itu. Akhirnya saya tetap memutuskan untuk saya sekolah teologi, saya menjadi seorang hamba Tuhan dengan lika-liku tantangan yang ada di dalamnya, dengan proses yang saya harus jalani cukup lama saudara. Tapi saya buktikan, orang boleh berkata bahwa menjadi seorang hamba Tuhan seolah-olah itu menjadi sesuatu yang berat. Menjadi hamba Tuhan kemungkinan besar, persepsi banyak orang, termasuk papa saya pada waktu itu adalah, jangan berharap banyak soal finansial, kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain, seolah-olah bahwa ketika menjadi hamba Tuhan, itu pasti akan miskin, tidak bisa buat banyak hal dalam hidup ini. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya, memang awal-awal kami menghadapi kehidupan yang berat. Ketika saya belum menikah, itu sudah tantangan berat buat saya. Tetapi saya berkata kepada saudara, bahwa Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara hidup saya. Di masa saya berat, saya masih bisa mengkuliahkan adik saya yang paling kecil. Kuliah dari awal hingga selesai, saya bisa biayai semuanya. Kalau ditanya dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu, saya juga tidak ngerti jawaban pastinya. Tapi yang saya tahu, Tuhan tidak pernah permalukan saya. Pesan papa saya kepada saudara saya itu saya bisa maklumi. Karena memang jadi hamba Tuhan, kita hanya beriman kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi saya berani bersaksi kepada saudara, sekalipun saya tidak pernah meminta-minta, Tuhan sendiri yang memberikan berkat yang terbaik dalam hidup saya. Bahkan sampai hari ini, saya selalu kalau merenungkan, berkat Tuhan itu tidak cuma pas, berkat itu selalu berlimpah-limpah. Supaya dengan berkat itu, saya bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan, supaya hidup saya juga menjadi berkat untuk orang lain. Saya ingin mengatakan buat Anda hamba-hamba Tuhan, Anda pelayan Tuhan, Anda seorang imam, saya berdoa kesaksian ini bisa menguatkan Anda semuanya. Jangan berkata, maka pikirku hamba Tuhan mesti kurang. Maka pikirku hamba Tuhan mesti melarat. Maka pikirku hamba Tuhan punya anak tidak bisa sekolah tinggi. Maka pikirku hamba Tuhan selalu bergelut dengan kekurangan. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bahkan sekalipun orang mungkin memikirkan hal yang sama.
Tapi percayalah apa kata firman. Amin. Saul kenapa gagal? Karena Saul, maka pikirku. Hati-hati dengan pikiran kita. Biarlah pikiran Kristus yang mengubah pikiran kita dan mempengaruhi pikiran kita. Yang ketiga, yang terakhir. Saya akan selesai di ayat yang ke-13. Yang pertama, aku melihat. Yang kedua, maka pikirku. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Saudara-saudara, menurut pandangan umum yang dilakukan Saul ada benarnya. Menurut pandangan umum yang dilakukan Saul itu sebetulnya keputusan yang tepat. Sebab kalau dia tidak segera ambil keputusan, nanti kalau rakyat semakin kocar-kacir, semakin berkurang, nanti akibatnya seperti apa gitu. Menurut pandangan umum. Tetapi bukankah hidup ini bukan ditentukan oleh pandangan umum. Hidup ini sebetulnya ditentukan oleh apa kata Tuhan dan kita berjalan di dalam ketaatan itu. Sesederhana itu. Kalau kita taat dengan apa yang Tuhan katakan, percayalah janji kemenangan yang Tuhan sudah janjikan itu pasti digenapi. Seandainya Saul taat, maka saya yakin 100% kerajaannya tetap dikokohkan untuk selama-lamanya. Tetapi karena tidak taat, saudara, ini poin yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Saul gagal berespon? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan Allah. Dia tidak taat. Hidup ini sebetulnya sangat sederhana ketika kita dihadapkan situasi krisis atau bahkan kritis. Saya ingin berpesan kepada jemaat semuanya. Dalam situasi seperti ini, sediakan waktu untuk Anda berdoa dan baca firman. Karena disitulah Tuhan akan berbicara sesuatu kepada Anda. Dan seringkali Tuhan tidak hanya berbicara sesuatu yang sifatnya umum. Seringkali Tuhan berbicara dengan pesan-pesan khusus kepada Anda. Bahkan Anda seorang pebisnis, ketika Anda mengambil keputusan, rasa-rasanya di Alkitab mungkin kita sulit menjumpai pesan khusus buat apa yang akan kita putuskan pada saat itu. Tapi percayalah, Tuhan bisa bicara dengan cara apapun. Termasuk Tuhan bisa bicara melalui firman Alkitab yang kita baca setiap hari. Makanya Anda baca dan Anda praktek untuk Anda melakukan. Sesederhana itu, saudara-saudara. Saudara, saya pernah lihat simulasi karena kita sedang dalam online service ya, jadi tidak memungkinkan saya buat simulasi, tapi saya ceritakan saja. Saya rasa Anda punya gambaran. Jadi gini, orang bisa berjalan dengan benar, maksudnya berjalan dalam arti yang sesungguhnya melangkah seperti ini. Ini ditentukan oleh dua organ tubuh kita. Yang pertama adalah kaki, dan yang kedua adalah mata. Mata melihat, lalu kemudian disampaikan ke otak. Kemudian otak memberikan perintah kepada kaki di mana dia harus melangkah. Apakah dia berbelok, ataukah dia lurus, ataukah dia geser ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Lalu kemudian dibuatlah simulasi yang dikondisikan mirip dengan keadaan itu. Dua orang dipanggil ke depan, lalu kemudian diberikan halangan di depannya dan dia harus melewati itu. Jadi kalau Anda bayangkan kalau saya disuruh melewati itu dalam kondisi normal seperti ini, saya punya mata dan kaki, maka saya akan melewati dengan sangat gampang, dengan sangat mulus, tidak ada soal sama sekali. Dan disimulasikan seperti ini, dua orang yang satu matanya ditutup. Oke. Yang satu matanya ditutup, lalu kemudian yang satu berfungsi sebagai kaki, saudara. Nah, yang satu berfungsi sebagai kaki, dia digendong oleh yang ditutup matanya itu. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya. Jadi yang satu ditutup, yang satu menggendong, saudara. Yang bisa melihat itu memberikan perintah kepada
yang menggendongnya, yang ditutup matanya itu. Sebetulnya gampang enggak kalau dipraktekkan? Gampang enggak? Logikanya kan tinggal kayak mata melihat, kasih perintah ke otak, otak perintahkan kaki. Kan sesederhana itu. Tapi ketika benar-benar dipraktekkan saudara, sulitnya luar biasa. Jelas-jelas yang bisa melihat itu, yang satu kan tidak bisa lihat karena ditutup. Dia berfungsi sebagai kaki, tahu saudara. Yang bisa lihat itu digendong itu udah kasih tahu lurus. Nah, karena dalam game ya, yang satu teriak-teriak gitu ya. Kanan, kiri, kanan. Mirip kita waktu ibadah padang itu saudara ya. Jadi mata ditutup, semuanya teriak, membingungkan. Lalu kemudian mestinya dia cukup mendengar suara instruksi dari orang yang dia gendong gitu. Tapi tidak sesimpel itu. Dia terbentur sana, terbentur sini. Tidak mulus saudara. Kenapa? Seandainya dia taat dengan instruksi itu, kan simpel saudara. Kalau instruksi berkata jalan, dia jalan. Instruksi berkata kiri, dia kiri. Instruksi berkata geser kanan, dia geser kanan. Dia akan sampai tanpa terbentur-bentur. Kenapa akhirnya tidak mulus? Karena dia melangkah, tapi tidak mendengarkan instruksi dari temannya yang melihat. Tuhan itu sudah lihat hidup kita. Bahwa kita akan mengakhiri masa ini dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tidak hanya sekedar kita menang, tapi Tuhan akan menyatakan kelimpahan di masa ini. Yang kita lakukan adalah taat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita taat, itulah kunci kemenangan kita. Karena itu dalam situasi seperti ini, jangan sampai kita mengalami seperti yang Saul alami. Dia gagal berespon, akibatnya fatal, kerajaannya dipindahkan kepada Daud. Kenapa dia gagal berespon? Karena disesatkan oleh mata jasmaninya. Yang kedua, disesatkan oleh pikiran manusiawinya. Dan yang ketiga, dia tidak hidup dalam ketaatan. Saya berdoa firman Tuhan ini bisa memberikan sebuah perspektif yang benar dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap dalam situasi seperti ini. Ambil keputusan dengan benar. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebaliknya percaya kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kami menang saat Tuhan berfirman. Saat Tuhan berkata-kata kepada kami. Sebab kami hanya mau mendengar apa kata Tuhan. Kami mau mempercayai apa kata Tuhan. Bukan apa yang kami pikirkan tentang kami sendiri. Dan bukan seperti orang lain yang pikirkan tentang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena kau menjaga kami. Karena kau menopang Tuhan. Terima kasih. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan sediakan bagiku, ku
ketika Engkau berfirman Tuhan. Terima kasih. Kami menang sebab Engkau bertindak bagi kami. Hanya ditentukan oleh berkat-Mu. Kami aman di dalam Tuhan. Mari jemaat katakan, kami kuat karena Engkau yang menopang. Sediakan bagimu, ku diangkat dan dimuliakannya. Mari sekali lagi, lebih sungguh lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Ku diangkat dan dimuliakannya. Ku diangkat dan dimuliakannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan kami bisa melewati masa-masa terberat sekalipun. Asal kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Asal kami tidak bersandar dengan apa yang kami lihat secara jasmani. Melainkan kami mau hidup di dalam ketaatan kami akan firman-Mu Tuhan. Biarlah pelajaran Esau ini menjadi bekal bagi kami untuk kami tidak mengulang lagi dalam hidup kami. Jangan sampai kami gagal berespon, sebaliknya kami biar berespon benar seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, menguatkan kami dan menjadi berkat buat kami. Kami berdoa untuk jemaat, semua yang ada di rumah dimanapun mereka berada, bahkan semua orang yang nonton video ini Tuhan. Kami berdoa, di masa-masa seperti ini justru akan terlihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup kami. Betapa firman-Mu merupakan janji yang tidak terbantahkan. Ketika kami setia dan melakukan firman Tuhan, kami melihat janji-janji-Mu dikenapi dengan sempurna dalam hidup kami. Situasi boleh berat, tapi kami tidak takut sebab Tuhan menyertai kami. Jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan dipelihara, jemaat Tuhan justru akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka Tuhan dengan pengurapan yang selalu baru. Dengan pengurapan yang baru hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang ada di rumah angkat tangan. Engkau pun diberkati oleh Tuhan. Kekuatan yang baru akan mengalir dalam hidupmu. Iman pengharapan di dalam Tuhan akan bertumbuh dalam hidupmu.
Engkau bisa melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berespon benar, ketika engkau taat kepada firman-Nya. Dan saudaraku, diberkatilah engkau akan rumah tangga pernikahanmu, diberkatilah akan keluargamu, engkau akan bahagia dengan pasanganmu, dan engkau akan menikmati sukacita bersama dengan anak cucumu. Sebab keturunan orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan mewarisi negeri dan mereka akan diberkati di bumi ini. Dan diberkati juga akan keuangan pekerjaanmu. Engkau akan tetap dipelihara, dicukupkan. Tuhan akan menjadi penyedia dalam hidupmu. Engkau tidak usah takut. Sebab sesungguhnya Dia Allah sebagai penolong sangat teruji. Dia gunung batu dan perisai teraman dalam hidupmu. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Jaga kesehatanmu dengan baik. Dan percayalah bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam hidupmu. Dan diberkati juga engkau pasangan yang sudah menikah, engkau merindukan anak. Sampai hari ini kau belum dikaruniai anak. Angkat imanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Akan diberikan keturunan ilahi kepadamu. Percaya dengan iman. Bukan dengan apa kata orang. Tapi percayalah bahwa Dia Allah yang baik dalam hidupmu. Berkat yang datang dari Bapamu di sorga, oleh kasih sayang anaknya Yesus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semuanya, sampai selama-lamanya. Haleluya.